Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ini adalah video yang membakar otak, harap disimak secara rasional dan wawasan fleksibel. Terima kasih. Masing-masing dari kita hidup di dunia material, namun pada saat yang sama juga hidup di dunia spiritual kita sendiri. Beginilah hal-hal di dunia ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, bersifat materi, lainnya adalah spiritual atau unsur non-materi. Filsafat selain meneliti keberadaan materi juga keberadaan roh, dan pada saat yang sama juga menelusuri hubungan antara materi dan non-materi. Lalu mana yang primer, material atau spiritual? Hal ini juga menjadi isu filosofis yang penting. Thomas Troward adalah hakim subdivisi di provinsi Punjab, British India pada abad ke-19. Sebelum menjadi hakim, dia adalah asisten pribadi Ratu Inggris. Meski begitu, hobi Thomas Troward adalah mempelajari berbagai kitab suci agama sehingga ia menerapkan logika model pemikiran yang ketat dan bukti-bukti yudisial di dunia peradilan pada metafisika dan penelitian keagamaan. Pada tahun 1904, Thomas Troward mengadakan ceramah tentang ilmu spiritual di Queen's Road, Edinburgh. Dia berkata, "Pikiranku adalah pusat dari operasi ketuhanan. Operasi ketuhanan selalu menuju perluasan dan ekspresi yang lebih maksimal. Pikiranku selalu berjalan melalui rangkaian pertumbuhan yang teratur, selalu menghasilkan sesuatu yang lebih maju dari zamannya, sesuatu yang baru dan berbeda dari masa lalu. Karena keilahian tidak dapat mengubah sifat bawaannya, dia harus berguna terhadap saya dengan cara yang sama." Kedengarannya tidak mudah untuk dimengerti. Saat itu, banyak mahasiswa yang mengikuti perkuliahan juga mengatakan bahwa isi perkuliahannya sangat sulit untuk dipahami. Namun William James, bapak psikologi Amerika, tidak berpendapat demikian. Dia bahkan terkesan dengan hal itu. James berkata, "Ini adalah pernyataan filosofis paling mumpuni yang pernah saya dengar. Kejernihan pemikirannya terjaga dengan sangat baik." Belakangan, materinya disusun menjadi sebuah buku. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini sangat menarik. Dengan demikian, karya-karya Thomas Troward pun telah memengaruhi banyak orang, bahkan dianggap membawa pengaruh yang sangat besar terhadap New Thought Movement atau gerakan pemikiran baru yang dicanangkan di Amerika Serikat pada abad ke-19 hingga ke-20. Bisa dikata, gerakan pemikiran baru ini digagas oleh sekelompok orang yang mengejar kebenaran. Mereka meyakini keberadaan Tuhan dan supremasi kebenaran subjektif, serta meyakini bahwa proses pencarian kebenaran secara berkelanjutan dapat mendatangkan pencerahan bagi dirinya. Orang-orang ini pada dasarnya menjaga sikap positif dan optimis terhadap kehidupan. Kemudian pada tahun 1914, lahirlah International New Thought Alliance, yaitu organisasi payung bagi penganut pemikiran baru yang didedikasikan untuk melayani berbagai cabang, organisasi, dan individu gerakan pemikiran baru. Tujuan mereka adalah untuk percaya pada ketidakterbatasan dan kemahakuasaan Tuhan. Dengan mematuhi suara hati dan pemikiran konstruktif individu, mereka percaya bahwa manusia memiliki ketuhanan dan ketuhanan ini memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Ia juga merupakan sumber inspirasi, kekuatan, kesehatan dan kesejahteraan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan. Aliansi Pemikiran Baru Internasional menganjurkan agar umat manusia dapat hidup dalam kesatuan dengan Tuhan dalam cinta kasih, kebenaran, perdamaian, kesehatan, dan kemakmuran. Ini adalah filosofi hidup yang berfokus pada tingkat spiritual. Di sini perlu kami jelaskan bahwa aliansi ini bukan milik suatu agama. Dari sudut pandang orang luar, mereka memadukan gagasan sentral berbagai agama.
Daripada mengatakan mereka percaya pada Tuhan, mungkin lebih tepatnya mereka percaya pada kebenaran. Rasanya tidak ada masalah dengan tujuan aliansi pemikiran baru internasional. Paling-paling, pihak luar hanya akan mencap mereka sebagai penganut idealisme. Bagaimanapun, pemikiran seperti ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-4 dan ke-5 sebelum Masehi. Misalnya filsuf Yunani, Plato, meyakini bahwa konsep pemikiran atau ruh lebih nyata dibandingkan alam materi. Namun akhirnya terjadi kontroversi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masalahnya terjadi pada sosok orang ini. Dia adalah Phineas Parkhurst Quimby, pendiri dari gerakan pemikiran ini. Quimby mulai menggunakan hipnotis untuk menyembuhkan pasien pada abad ke-19. Namun yang menjadi kontroversi adalah karena ia percaya bahwa semua penyakit adalah masalah mental dan keyakinan pasien. Oleh karena itu, memperbaiki masalah keyakinan sang pasien dapat menyembuhkannya. Berdasarkan konsep ini, Quimby mengembangkan serangkaian metode psikoterapi. Lantas, bagaimana proses pengobatan psikiatris ini? Pertama, Quimby akan mendengarkan cerita pasien tentang penyakitnya, kemudian mencari akar penyebab spiritual dari penyakit mereka. Biasanya mereka yang datang menemui Quimby adalah pasien yang sulit disembuhkan, artinya pasien dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter biasa. Selama pasien mengoreksi pemikirannya, masalah penyakitnya dapat disembuhkan. Jika hal ini terjadi di zaman modern, pasti akan menuai banyak kritik. Faktanya, Quimby bukannya tidak percaya pada sains. Ia bahkan menyebut sains sebagai hikmah. Ia hanya menganggap bahwa pemikiran manusia sendiri dapat menciptakan kondisi fisik yang menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, perlu juga diciptakan kondisi untuk penyembuhan penyakit dengan mengubah pola pikir masyarakat. Quimby tidak memiliki kemampuan supranatural atau keterampilan penyembuhan apapun. Menurutnya, kebenaran adalah terapi penyakit. Ada serangkaian metode ilmiah di balik terapi ini. Namun, karena Quimby tidak pernah menjalani pelatihan formal dari institusi medis, sehingga dia tidak dapat menemukan teori untuk mendukung fenomena ajaibnya ini. Logikanya, Tuhan itu tidak bisa sakit. Jadi jika kita merenungkannya dari sudut pandang bahwa setiap orang memiliki ketuhanan, di mana dalam keadaan normal, kita seharusnya tidak akan sakit. Jika sakit, dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi ketika aspek-aspek tertentu dalam diri seseorang tidak sejalan dengan ketuhanan. Tentu saja, jika seseorang 100% sejalan dengan ketuhanan, namanya bukan lagi manusia, tetapi dewa. Dan tidak akan ada masalah dengan lahir, tua, sakit dan mati seperti manusia biasa pada umumnya. Manusia biasa seperti kita mempunyai tubuh fisik juga kerohanian, yaitu sesuatu dari sisi pemikiran dan kesadaran. Kita dapat memikirkannya, dan meskipun tidak dapat melihatnya, juga tidak dapat menyangkal keberadaannya. Oleh karena itu, banyak sekali pembahasan mengenai spiritual dari berbagai kalangan. Jadi jika ketuhanan manusia hanya bersifat spiritual, lalu bagaimana hal-hal ilusinya itu dapat mempengaruhi tubuh fisik kita? Kembali ke pertanyaan di awal video, mana yang primer, material atau spiritual? Spiritual versus materi. Mengenai spiritual dan materi, pokok bahasan yang dibicarakan para filsuf itu jelas merupakan pertanyaan terkait mana yang lebih dulu, spiritual atau materi. Ungkapan "aku berpikir, maka aku ada" berasal dari filsuf René Descartes. Mungkin ada yang pernah mendengar ungkapannya ini. Mungkin karena ungkapan terkenalnya begitu terkenal, sehingga terkadang kita lupa bahwa dia juga seorang ahli matematika. Ketika mendalami beberapa permasalahan hidup yang sulit, Descartes menggunakan prinsip perhitungan matematis dan geometri untuk menemukan dan memastikan kebenarannya. Oleh karena itu,
Ia disebut sebagai bapak revolusi yang hanya mengakui kerasionalan sebagai prestis. Singkatnya, dia menggunakan cara yang sangat rasional untuk membuktikan beberapa masalah yang radikal. Menjelaskan masalah yang tidak terlihat itu menjadi jawaban yang terlihat. Secara umum, diyakini bahwa materi dapat dilihat dan disentuh, namun sebaliknya, spiritual itu bak fata morgana, sehingga sebagian orang menganggap spiritual itu tidak eksis. Tapi mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Apakah aku eksis? Descartes berpendapat demikian ketika dia memikirkan berbagai ketidakpastian dunia dan meragukan realitas dunia. Bahkan ketika dia mengajukan pertanyaan aku tidak ada dan berpikir seperti itu, dia telah membuktikan bahwa dia itu eksis. Hal ini mirip dengan proposisi dalam matematika bahwa X sama dengan X. Mengutip metode yang sama, Descartes menyimpulkan bahwa aku eksis, Tuhan ada, dan dunia juga eksis. Menurut filsafat Descartes, bahwa proposisi apapun yang dapat diturunkan melalui kalkulus dan penalaran yang jelas, dan jelas adalah kredibel, yaitu proposisi apapun yang dapat disimpulkan secara jelas dengan perhitungan itu adalah kredibel. Ia percaya bahwa Tuhan ada sebagai sesuatu yang tertinggi dan sempurna. Masih menurut Descartes, bahwa kita bisa merasakan keberadaan pikiran kita sendiri di dalam batin. Namun, kehadiran beberapa persepsi indera tanpa persetujuan kita dan seringkali bertentangan dengan keinginan kita. Misalnya ketika kita disengat, walaupun batin kita dapat merasakan sakit ini, artinya batin kita mempunyai fungsi pasif dalam menerima rasa. Namun hal ini juga menunjukkan adanya fungsi aktif dalam membangkitkan perasaan di luar pikiran. Dan benda eksternal ini bersifat materi atau fisik. Oleh karena itu, di luar batin kita, sebenarnya ada materi dan dunia. Pada dasarnya, Descartes mengakui keberadaan roh atau spiritual dan materi. Inilah dualisme budi tubuh atau dualitas budi tubuh, yaitu gagasan dalam filsafat budi bahwa fenomena-fenomena budi merupakan fenomena non-fisik atau pandangan bahwa budi dan tubuh merupakan dua hal yang terpisah. Menurut Descartes, bahwa dua entitas, jiwa dan tubuh, ada secara independen dan satu sama lain. Tentu saja, jika seseorang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, ia akan mempunyai pandangan sebaliknya. Jean-Paul Sartre dari Prancis pada abad ke-20 adalah seorang filsuf dengan inti eksistensialismenya, karena ia sendiri adalah seorang ateis. Oleh karena itu, premis dari seluruh sistem teoritisnya adalah bahwa Tuhan telah mati, sehingga tidak termasuk keberadaan Tuhan. Menurut Sartre, manusia adalah individu yang bebas, namun kebebasan yang dimilikinya selalu terbatasi dengan fakta akan adanya kebebasan individu lain. Kata Tuhan telah mati sebenarnya berasal dari Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filsuf Sinting. Menurut Friedrich, bahwa seseorang yang terobsesi dengan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan menjadi tidak peka, sehingga berujung pada kematian Tuhan. Tuhan telah mati dan kita telah membunuhnya. Itu adalah kutipan paling terkenal dari seorang filsuf legendaris, Friedrich Nietzsche. Meski pandangan ini mengejutkan, namun sebenarnya yang ingin ia ungkapkan adalah bahwa lambat laun manusia mulai melupakan Tuhan. Friedrich mendasarkan kalimat ini sebagai titik tolak, menyimpulkan semua permasalahan tentang manusia pada premis bahwa Tuhan tidak ada. Dia mengesampingkan konsep ketuhanan manusia, dan menurutnya bahwa manusia harus muncul terlebih dahulu di dunia dan bertemu dengan dirinya sendiri sebelum mendefinisikan esensi dirinya, dengan kata lain materi lebih dulu dari roh. Ungkapan Friedrich bisa dipahami sebagai penggambaran bagaimana ia memahami dunia sebagai realitas yang perlu dijalani tanpa mempersoalkan baik dan buruk sebagai standar moral yang mutlak. Menurutnya,
manusia telah lama berada dalam cengkraman kekuatan supernatural atau ketuhanan yang tanpa disadari telah melucuti semua potensi vital manusia. Manusia perlu nuansa baru, yakni nuansa yang bebas dari segala macam nilai dan nuansa yang lebih akomodatif bagi seluruh kreativitas masing-masing individu. Sejak itu, Tuhan seperti tak lagi akomodatif dan aspiratif, bahkan dianggap menakutkan karena selalu mengamati perilaku manusia, sehingga ruang kebebasan manusia terpojok dan nyaris hilang. Padahal ekspresi kebebasan itulah yang mengindikasikan betapa luhurnya keberadaan manusia. Frederick sadar betul bahwa manusia harus melepaskan diri dari intervensi ilahi dan sejumlah nilai tertentu menuju pada tahapan atau kehidupan tanpa nilai, karena justru hidup tanpa nilai itulah syarat mutlak untuk mewujudkan hidup penuh makna. Pemikiran Frederick seringkali dikaitkan kelahiran pemikiran nihilisme. Pemahaman menjabatkan tentang bagaimana manusia berupaya melepaskan ketergantungan pada siapapun dan apapun kecuali pada kekuatan diri sendiri. Frederick juga secara langsung menyamakan kebebasan dengan manusia, bukan suatu atribut melainkan suatu entitas. Pada dasarnya menyamakan manusia dengan kebebasan mutlak dan menggantikan kedudukan milik Tuhan. Filsafat Frederick versus ilmu rasional, ia lebih condong pada paham kemanusiaan. Namun, ia percaya bahwa hakikat benda selain manusia adalah bahwa roh mendahului materi yang merupakan kebalikan dari manusia. Misalnya, ketika berbicara tentang suatu objek tertentu, kita lebih dulu mendefinisikan atributnya ketika kita mengungkapkan konsep objek tersebut. Ia mencontohkan pisau pemotong kertas. Konsep pisau ini sudah terbentuk sebelum dibuat. Esensi pisau kertas juga menentukan ciri-ciri keberadaannya yang mendahului keeksistensinya. Dari hubungan logis ini saja, Frederick percaya bahwa benda dan manusia itu sepenuhnya bertolak belakang. Ia adalah esensi sebelum keberadaan, dan kita dapat menganggapnya sebagai roh sebelum materi. Namun menurut Baruch Spinoza yang berasal dari keluarga Yahudi justru memiliki pandangan berbeda. Menurut Spinoza, roh dan materi adalah bagian dari keseluruhan alam. Artinya bahwa materi dan roh hanyalah manifestasi berbeda dari satu hal dalam keadaan yang tidak sama. Inilah monisme, suatu konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Monisme bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Dalam dualisme terdapat dua substansi atau realita, sementara dalam pluralisme terdapat banyak realita. Menurut konsep monisme, bahwa ada hukum tertentu di alam. Hukum ini adalah yang tertinggi. Dia mengendalikan segala sesuatu di alam, dan segala sesuatu berjalan menurut hukum ini. Karena hukum ini mempunyai dua sisi, maka ilmu pengetahuan alam menganggapnya sebagai aksioma dan teorema yang beragam. Dapat juga dikatakan sebagai benda secara materi, dan ada pula yang menyebutnya Tuhan, benda spiritual. Dengan kata lain, hukum alam adalah materi dan roh. Pertanyaannya, apakah segala sesuatu di alam semesta yang lahir di bawah kekuasaan tinggi ini juga kesatuan dari dua sisi yang sama? Perdebatan mengenai hubungan antara materi dan roh masih ada hingga saat ini. Di bawah sistem pendidikan ilmiah modern, kebanyakan dari kita menjadi pendukung materialisme. Thomas Troward, hakim yang disebutkan di awal video, adalah salah satu wakil yang menggunakan analisis rasional untuk menjelaskan roh dan materi. Bab pertama dari bukunya yang diterbitkan, The Edinburgh Lectures on Mental Science, berbicara tentang roh versus materi, karena ia percaya bahwa jika ingin memahami Geisteswissenschaften, atau yang jika diterjemahkan secara harfiah adalah ilmu roh, dan sebaiknya kita terjemahkan menjadi ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Pertama-tama harus terlebih dahulu memahami konsep roh dan materi. Menurut Troward,
kesan umum kita terhadap roh dan materi adalah bahwa roh itu hidup dan materi itu mati. Keduanya bertolak belakang, karena vitalitas ruh dan matinya materi terletak pada kekuatan gerak keduanya. Namun ini adalah konsep yang terbentuk dari pemahaman yang dangkal. Bila kita analisa dan pikirkan secara mendalam, akan ditemukan bahwa konsep tersebut belum tentu benar. Ilmu fisika modern telah mengkonfirmasi bahwa setiap atom yang kita sebut benda mati itu bergerak. Misalnya balok baja kokoh yang diletakkan di atas meja itu bergerak. Atom-atom dari benda yang tampaknya lembam itu bergetar dengan energi yang paling kuat. Mereka bahkan berputar-putar seperti miniatur tata surya. Kecepatan dan kerumitannya tidak terbayangkan. Kualitas unik materi yang disebutkan Troward itu adalah bentuk. Kita tidak dapat membayangkan bahwa materi tanpa bentuk pasti mempunyai suatu bentuk, meskipun tidak terlihat oleh mata. Karena jika materi ingin menjadi benda, ia harus menempati ruang, dan menempati ruang tertentu itu pasti menyiratkan bentuk yang sesuai. Sedangkan kualitas unik roh adalah pemikiran. Ini adalah perbedaan mendasar. Walaupun keduanya bertolak belakang, namun konsep ini menyatakan bahwa benda-benda mengekspresikan dirinya melalui kondisi ruang dan waktu, sehingga menjalin berbagai hubungan dengan benda lain, seperti volume atau ukuran, jarak, arah atau urutan waktu dan semacamnya. Misalnya, kita dapat melihat bahwa kesalahan kaum idealis ekstrim adalah hanya mengejar yang absolut tanpa yang relatif, atau kesalahannya adalah berusaha mewujudkan bagian dalam tanpa bagian luar. Sedangkan kesalahan kaum materialis ekstrim adalah sebaliknya. Mereka hanya mengejar yang relatif, bukan yang absolut. Kesalahannya adalah mencoba mewujudkan bagian luar tanpa bagian dalam. Padahal, keduanya diperlukan untuk membentuk suatu entitas. Menurut ilmuwan modern, bahwa berpikir adalah sejenis energi. Ia bersifat material sekaligus spiritual. Segala sesuatu tersusun dari energi, dan energi adalah sumber kehidupan. Meditasi mindfulness yang belakangan ini dibicarakan sebagian orang adalah teknik yang menggabungkan konsep meditasi dan mindfulness. Adapun mindfulness adalah kemampuan dasar bagi seseorang untuk berfokus pada situasi saat ini dan apa yang mereka lakukan. Bisa dibilang mindfulness membantu orang menyadari apa yang terjadi di sekitarnya sambil tetap terhubung dengan pikiran dan batin. Meditasi mindfulness ini sebenarnya mengintegrasikan batin dan pikiran dengan alam semesta. Di satu sisi dapat meningkatkan kualitas tubuh, dan di sisi lain dapat meningkatkan kebangkitan spiritual seseorang. Tampaknya materi dan roh itu saling berkaitan erat. Menurut kami, alasan mengapa kita selalu tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas, karena kita tidak bisa melihat keseluruhannya, sehingga melihat semuanya secara terpisah akan menimbulkan kontroversi. Namun jika dilihat dalam cakupan yang lebih luas, permasalahannya menjadi jelas. Ternyata semuanya adalah bagian dari satu kesatuan. Sepertinya mirip dengan konsep orang buta meraba belalai gajah ya. Sebenarnya keduanya saling melengkapi dan tak dapat dipisahkan. Ada ruh di dalam materi, dan ruh juga dapat dimanifestasikan melalui materi. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.